Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Hari ini tanggal 28 November 2023, hari pertama kampanye Pilpres ya. Itu jadi para calon presiden sudah mulai bertebaran untuk melakukan kampanye gitu. Tetapi di saat ya seperti ini, saya kira kita membaca berita yang sangat menyedihkan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, Bung Rocky. Ada seorang kepala keluarga itu bunuh diri karena dia tidak bisa memberi beras untuk keluarganya. Saya kira ini situasi yang sangat kontras gitu dengan janji-janji kampanye para calon presiden dan calon wakil presiden. Ya itu yang membuat kita berpikir 12 kali untuk menghitung apakah Pilpres ini menghasilkan kegembiraan atau kesedihan. Ya. Jadi itu mungkin ini hari pertama dan tentu banyak yang beredar keluar untuk mulai dengan pesta pora. Tapi di NTT, tempat di mana Pak Jokowi memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut, itu satu keadaan kontras terjadi. Seorang kepala keluarga berupaya bunuh diri karena malu atau frustrasi dengan keadaan ekonomi. Padahal NTT dulu diplesetkan sebagai nanti Tuhan tolong. Ternyata soal kebijakan itu bukan soal langit, tapi soal kepastian bahwa ada keadilan tiba bahkan di tepi-tepi atau bagian timur Indonesia itu. Saya ingat satu cerita dari Umar bin Khattab yang warganya mengalami kesulitan makan dan Umar bin Khattab membanggu sendiri berasnya itu supaya tiba di rumah yang kekurangan makanan karena Umar bin Khattab menganggap dia bertanggung jawab terhadap hidup warganya. Nah, sekarang kita lihat satu kontras di mana seorang warga negara tidak diasuh oleh negara tuh. Dan mungkin penduduk di desa itu di Kupang misalnya melihat bagaimana bertebarannya baliho-baliho yang mewah dengan harga yang pasti ratusan miliar rupiah, sementara ada warga yang tidak mampu bahkan untuk membeli beras dan harus berupaya mengakhiri hidupnya. Jadi kita lihat kontras antara kebijakan negara yang berupaya untuk terus-menerus memamerkan ada ibu kota negara yang bakal jadi pusat kemewahan Indonesia. Tapi di ujung NTT ada satu keluarga yang akhirnya harus terpapar kemiskinan. Ya, Anda pas ini kalau Anda mengambil riwayat dari Umar bin Khattab karena banyak pendukungnya Pak Jokowi kan beberapa waktu yang lalu juga menyatakan bahwa Pak Jokowi itu mirip Umar bin Khattab gitu ya. Memang beda. Oh. Ya gitu. Jadi ini cerita yang pas, tapi memang ceritanya berbeda. Kalau Umar bin Khattab ini memang sering incognito malam hari gitu ya, dan dia keliling untuk mencari warga-warganya yang sedang kesulitan. Dan waktu yang cerita yang tersebut tadi itu saya ingat persis itu. Ceritanya ada seorang ibu yang merebus batu gitu sampai anaknya tertidur karena kelelahan, batunya nggak matang-matang gitu karena cuma sekedar menghibur anaknya itu, dan Umar bin Khattab merasa sangat bersalah. Pak Jokowi juga sering loh belusukan malam-malam gitu, tapi justru bawa bagi-bagi sembako juga Pak Jokowi. Iya, ibu itu merebus batu sekedar untuk upacara supaya anaknya tahu bahwa dia sedang menunggu makanan. Ya. Sementara Pak Jokowi tidak merebus anaknya, tidak merebus batu, dia justru merebus Mahkamah Konstitusi supaya anaknya itu bisa lenggang kangkung untuk memenuhi ambisi beliau. Jadi kita di mana-mana kita lihat kontras. Nanti orang akan protes, kok kalian seolah-olah mencari-cari cara untuk menjelekkan Pak Jokowi. Bukan. Kita mau terangkan bahwa hak rakyat untuk memperoleh sebutir beras itu lebih berguna daripada hak anaknya Jokowi untuk melenggang tanpa kompetisi kan. Jadi sebetulnya kita lihat kontras di mana-mana bahwa moral itu akhirnya mesti diperlihatkan dengan cara kontras. Pak Jokowi berjanji untuk memperhatikan Indonesia Timur dan itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia Timur. Dan itu juga potensi untuk menghasilkan ketegangan rasial. Karena kita tahu bahwa wilayah Indonesia Timur tetap masih hidup di dalam ketegangan emosional. Jadi kita mau awali hari kampanye ini, hari pertama, dengan mengingat mereka yang hanya sekedar jadi korban janji-janji kampanye, tapi tidak ada realisasi untuk membuat mereka berharap akan ada keadilan di masa depan. Ya, saya kira ini waktunya yang tepat ya untuk merenungkan ketika para calon presiden dan calon wakil presiden untuk memulai kampanyenya, Bung Rocky ya, bahwa di dalam soal jabatan kekuasaan itu memang yang paling tinggi itu harus ditempatkan ada etika. Mumpung Anda tadi menyebut
sahabat Rasul yang namanya Umar bin Khattab itu juga ada hikayat dia yang luar biasa ini. Mungkin pas juga kalau cerita dengan Pak Jokowi yang suka dengan infrastruktur, karena pernah satu masa dia berdialog itu, dan ketika dia menyampaikan kalau ada satu keledai yang terperosok di Mesir, ini kan jauh banget nih Mesir dari Madinah ya, pusat kotanya dari gitu. Madinah ya. Iya, kata dia itu yang berdosa adalah Umar bin Khattab. Sampai begitu etika kekuasaan Hmm. itu. Padahal saya kira pada waktu itu Pancasila belum ditemukan. Dan Umar bin Khattab pasti tidak paham Pancasila. Tetapi politik itu selalu dasarnya adalah etik. Dan etik basisnya adalah kepemimpinan yang intinya adalah kepedulian. Tapi kita seringkali melihat semacam wisdom, kebijaksanaan purba atau lama yang bisa kita kembalikan sebagai pedoman untuk memulai mengevaluasi kebijakan negara hari ini. Kita bisa bayangkan ada capres yang datang ke Sabang, ada wapres yang datang ke Merauke, dari Sabang Merauke. Tetapi itu hanya beredar sebagai upaya untuk membujuk publik memilih mereka. Padahal di dalam pikiran-pikiran publik, apa yang sebenarnya akan kita pilih kalau kita hanya disajikan BLT atau goodie bag, lempar uang kemana-mana. Tetapi nggak ada poin untuk punya harapan. Tentu orang di Sabang sampai Merauke berharap bahwa pemilu hari ini akan dimulai dengan kegembiraan. Tapi kita nggak mungkin lihat itu kegembiraan karena sebelum hari pertama kampanye ini, publik sudah diguyur dengan ketidakpercayaan. Jadi Ya, kira-kira dari Sabang sampai Merauke akan ada semacam sinisme. Ini adalah hari pertama eh, kecurangan dimulai. Bukan hari pertama kampanye, tapi hari pertama kecurangan dimulai. ya, saya kira ini menjadi relevan ya ketika Anda berkali-kali menyampaikan pernyataan bahwa syarat seorang calon presiden itu adalah pertama elektabilitas, dan sebagainya. Baru kemudian kita bicara soal elektabilitas ya. Yang paling Anda tempatkan di paling atas itu adalah etikabilitas, dan mungkin banyak orang pada waktu itu nggak paham tentang hal semacam ini. Tetapi dengan praktek-praktek bernegara seperti yang sekarang kita terjadi pada era Pak Jokowi yang sudah demokrasi makin demokrasi mati, terus kemudian semua lembaga-lembaga membusuk, itu menjadi sangat relevan, dan saya kira itu harusnya menjadi salah satu panduan dari para pemilih kita itu, nggak favorit, tapi kita harus terus menyuarakan itu. Ya betul, dan itu yang menjadi prinsip awal pendirian negeri ini, yaitu keadilan. Keadilan itu kan basisnya etika. Gitu. Nah sekarang kita coba lihat misalnya itu dihindari orang bicara tentang etikabilitas, intelektualitas. Intelektualitas diperlihatkan di dalam debat dan beberapa pasangan capres takut berdebat. Ternyata mereka cuma balik pada prinsip elektabilitas. Ya, Sialnya kalau saya perhatikan dalam kira-kira dalam 2 minggu ini nggak ada surveyor yang mengucapkan hasil riset mereka. Seolah mereka sembunyikan hasil riset itu bahwa ada keadaan yang satu dua pasang capres mungkin elektabilitasnya lagi turun sehingga nggak mau dipublikasikan datanya tuh. Yang di awalnya sebulan lalu tuh setiap 2 minggu ada publikasi. Sekarang udah 2 minggu nggak ada publikasi yang menyatakan keadaan terakhir dari capres-capres yang mereka usung atau lembaga survei yang disewa oleh capres-capres ini. Saya menduga pasti itu ada penurunan sehingga mereka nggak mau publikasi. Padahal sebenarnya itu penting untuk memulai kampanye. Tuh. Jadi balik lagi, bahkan lembaga survei tidak punya etika karena mereka hanya mau untuk mempublikasi sesuatu yang menguntungkan atau berita baik untuk capres-capresnya. Karena mereka dibayar hanya untuk meriset hal-hal yang bagus-bagus atau menyebutkan hasil riset yang menggembirakan capres-capres itu. Bahwa elektabilitasnya naik. Padahal rakyat melihat dari hari ke hari etikabilitasnya menurun terus. ya. Ini menarik ya, karena memang ini ada data ini yang media yang menyebutkan daftar mereka pasangan yang paling sering absen dari debat-debat publik itu, dari acara dialog maupun debat publik itu. Ternyata ini pasangan Prabowo dan Gibran yang paling banyak tidak hadir, dan yang terakhir yang paling ramai kan ketika Gibran ternyata tidak hadir pada waktu dialog di Muhammadiyah ini, padahal Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam terbesar kedua setelah NU. Dan kalau nggak salah pada waktu acara Anda di Makassar, Anda yang tampil bersama dengan Ganjar dan juga Anies, pada waktu itu Prabowo juga tidak hadir ya, Bung Rocky ya? Iya, tidak hadir dan saya tanya uh, macam-macam keterangannya sehingga saya nggak bisa duga kenapa tidak hadir. Padahal itu ditunggu sebetulnya.
supaya dimulai fairness di dalam panggung akademis itu. Ya, oke. Yang menarik ini lagi viral juga di media sosial ini ketika Gibran itu mengadakan jumpa pers bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya Arumi Baksin. Ini kan kebetulan istrinya selebritis gitu, dan kemudian Gibran menyatakan menunjuk mereka berdua ini sebagai juru bicaranya, dan dia kemudian menyarankan kepada wartawan bahwa nanti kalau tanya apa-apa termasuk soal visi misi presiden dan calon presiden, silahkan tanya langsung kepada para juru bicaranya ini, karena dia akan memilih lebih banyak belusukan bertemu dengan para warga. Dari sini saja kita kemudian orang bertanya, lo yang jadi capres dan cawapres itu siapa gitu, kok tiba-tiba yang diminta untuk menjelaskan adalah juru bicaranya. Jadi terlihat bagaimana seseorang yang harusnya memimpin dari awal mesti tampil ke publik untuk diuji kecerdasannya, untuk diuji intelektualitasnya, untuk diuji etikabilitasnya. Sekarang Saudara Gibran menghindar. Jadi sebetulnya lebih baik mungkin Gibran tunjuk aja Pak Jokowi sebagai juru bicaranya kan, itu kan lebih sempurna. Cilakanya Pak Jokowi nggak suka juga debat-debat begitu, Bung Rocky. Ya karena itu, jadi kita lihat sebetulnya kalau memang nggak bisa berdebat, nggak boleh berdebat, ya udah bilang aja kami tidak mau ikut dalam perdebatan dengan alasan misalnya debat itu nggak akan nambah elektabilitas. Tetapi bagi kita, bagi anak-anak muda ingin melihat seseorang itu diuji wawasannya, keluasan wawasan dan kedalaman cara berpikirnya, kan itu intinya kan. Apalagi sebenarnya Gibran yang masih muda, anak muda kan orang melihat apa sebetulnya isi kepala dan cara Gibran menjawab pertanyaan. Itu akan menentukan sifat kepemimpinan di masa depan kan. Kan masa depan orang akan bertengkar dengan konsep. Jadi kalau masih menunjuk juru bicara itu kan bukan untuk menggantikan seorang dalam debat, tapi memberitahu isi debatnya tuh. Jadi si Emil misalnya sama istrinya itu nanti akan ditanya wartawan, isi debatnya apa, baru diterangkan. Jadi setelah debat, gitu kan. Bukan Gibran nggak mau debat, maka mau diterangkan apa isi debat, kan nggak masuk akal kan. Jadi itu fungsi dari juru bicara adalah mendiseminasi isi pembicaraan dari orang yang dia juru bicarai. Nah kalau orangnya nggak pernah bicara, bagaimana ada juru bicara? Iya. Nah dari sini kita kelihatan sekali ya template-nya Gibran seperti apa nantinya ya, seperti Pak Jokowi persis gitu ketika dia menjadi bupati di wali kota di Solo, kemudian jadi gubernur DKI, dan juga dari presiden senangannya belusukan ketemu warga dan sebagainya, dan terus berkampanye. Dan kadang-kadang kita berpikir sebenarnya kerjaan presiden ini apa ya, kok kerjaannya cuma ketemu orang main sepak bola di Papua, ketemu orang di NTT dan sebagainya. Dan kita tahu biaya pengamanan seorang presiden itu ketika pergi ke suatu daerah itu sangat besar sekali. Jadi fungsi-fungsi dasar dari pemilu itu kompetisi ide dan gagasan itu diabaikan. Dan itu menunjukkan bahwa pemilu yang akan terjadi itu sekedar, jadi yang berkompetisi itu baliho versus baliho tuh. Goodie bag versus goodie bag. Dan apa pentingnya itu buat bangsa Indonesia atau buat negeri ini, terutama anak muda yang ingin melihat masa depan. Kan nggak ada masa depan di goodie bag, nggak ada masa depan di atas baliho itu. Jadi sempurna pembodohan itu berlangsung di era Pak Jokowi. Tidak ada perdebatan artinya tidak ada gagasan. Tidak ada gagasan artinya tidak ada masa depan. Gampang. Algoritma berpikirnya begitu. Ya. Nah, tapi cilakanya ini Bung Rocky, bagaimanapun kan Anda juga sering menyampaikan bahwa tingkat pendidikan rakyat itu sangat rendah. Mereka tidak cukup melek literasi. Bagi mereka justru yang lebih menyihir itu adalah BLT tadi itu. Dan cilakanya ternyata BLT itu tidak bisa mencegah ada seorang bapak di NTT yang harus bunuh diri karena tidak bisa beli beras. Itu penghinaan luar biasa. Jadi rakyat dibikin bodoh supaya mudah disogok dengan sekedar 5 liter beras, 1 kaleng minyak. Kan sebetulnya kita nggak hidup dengan beras dan lauk bau aja kan. Kita hidup dengan ide. Bayangkan misalnya kalau si bapak yang bunuh diri itu punya pengetahuan bahwa dia mesti bersabar karena ada krisis ekonomi, dan dia diajarin dengan cara berpikir bahwa harus mampu untuk mengendalikan emosi ketika dalam keadaan kesulitan. Kan ini juga karena pendidikan daya tahan mental itu tidak diajarkan. Apalagi kalau kita lihat sekarang bahwa memang pemilih kita itu 80% itu cuma lulusan SMP, nggak lulus SMP bahkan tuh. Jadi kekuasaan memanfaatkan ini dengan cara manipulatif kan. Jadi bagi mereka ngapain debat? Memang nggak ada gunanya debat karena yang nonton kan kelas menengah cuman. Tetapi justru dari pikiran-pikiran kelas menengah ini kita bisa uji wawasan presiden ke depan. Tetapi bagi mereka yang nggak penting, yang penting nenteng amplop, ada uang disebar-sebar di panggung dangdut,
ada beras yang sebetulnya mungkin beras BUMN tapi ditempelkan wajah seseorang, lalu itu beredar sebagai metode kampanye. Jadi betapa dangkalnya bangsa ini yang dijanjikan oleh para pemimpin untuk ikut dalam perdebatan dunia, ikut berpikir tentang keamanan global, mampu untuk menghasilkan keadilan dengan program yang masuk akal, itu akhirnya batal. Jadi terus menerus selama 9 tahun kita cuma mengulangi metode kampanye Pak Jokowi. Itu lempar-lempar hadiah, masuk gorong-gorong dan jingkrak-jingkrak di atas panggung dangdut. Ya, ya itu yang kita sayangkan juga pada Pak Prabowo, yang kita kenal ini kan sebagai beliau ini kan sebagai jenderal yang intelektual, dan kita tahu ketika pemilu-pemilu sebelumnya, 2 pemilu sebelumnya kan Pak Prabowo itu selalu menggaungkan gagasan bagaimana nasionalisme, bagaimana Indonesia sebagai bangsa yang besar dan jadi kekuatan macan Asia. Nah sekarang ini kelihatannya udah mulai ketularan Pak Jokowi. Dia mulai, ini banyak diamati dan dikritik adalah Pak Prabowo sekarang mengubah strategi kampanye yang tadinya substansial gitu, sekarang menjadi yang recehan gitu, yang gemoy, joget gemoy gitu, dan kelihatannya itu di mana, dan itu pun jadi kelihatan jadi template yang utama dari Pak Prabowo, karena kata dia belajar dari 2 kali kekalahan dengan Pak Jokowi, tapi disayangkan yang dia pilih yang strategi kampanye recehan semacam itu. Pada akhirnya kita nilai bagaimana kekuasaan itu berupaya untuk makin ambisius, tapi berupaya juga untuk makin dangkal. Jadi kedangkalan itu yang kita lihat juga di dalam cara Pak Prabowo. Walaupun orang anggap bahwa Prabowo toh udah di atas angin tuh, dan seluruh aparat akan mampu untuk membackup bukan pada Prabowo tapi pada Gibran tentunya. Kalau Prabowo nggak guide Gibran, nggak ada aparat yang akan backup Pak Prabowo tuh. Jadi sebetulnya Prabowo mengerti bahwa dia hanya bisa tampil kalau mengikuti langgam yang diajarkan Jokowi, yaitu ya nggak usah pakai gagasan lah, yang penting ada hal yang konkret tiba di masyarakat. Tapi bagi kita yang tahu tentang profil Pak Prabowo, juga merasa bahwa buat apa sebetulnya terlalu going native, terlalu ikut di dalam kedangkalan itu. Padahal publik ingin melihat pertandingan ini, pertandingan pikiran tuh. Ini sebetulnya kita disulap oleh seseorang yang nama Jokowi untuk ikut gimmick dia dalam berpolitik kan. Jadi makin lama makin dangkal perpolitikan kita. Nah itu yang akan jadi semacam pembicaraan internasional bahwa Indonesia tidak mampu untuk mengevaluasi diri selama 9 tahun. Karena itu balik lagi pada kedangkalan, pada metode kampanye yang betul-betul tidak edukatif. Padahal sebetulnya kita ingin Bawaslu, KPU siapkan panggung-panggung perdebatan supaya ada keramaian. Kita bisa nilai bagaimana pemilu pertama tahun 55 itu orang bertengkar secara ideologis dengan kekuatan argumen yang luar biasa itu. Mengutip sana sini dan berupaya untuk memberi harapan bahwa bangsa yang baru merdeka harus tumbuh secara kasat mata bagi bangsa yang berpikir. Nah sekarang setelah 70 tahun itu ide itu hilang. Hilang karena ambisi-ambisi dangkal dari mereka yang sedang bersaing. Yes, oke. Baik, jangan sampai Pak Prabowo juga ikut-ikutan Gibran gitu, sering ghosting atau menghindar setiap kali ada debat. Ini juga sangat-sangat disayangkan. Sejauh ini Pak Prabowo mampu mewakili Gibran untuk debat-debat di depan publik. Ya kelihatannya Gibran akan terus pakai pola itu, dia akan menghindar. Padahal tugas wakil presiden ada membantu calon presidennya dengan gagasan. Dia tanpa gagasan nggak ada kepemimpinan. Pemimpin selalu dianggap sebagai makhluk tokoh yang mampu membelah kebutuhan sebuah bangsa. Jangan sampai terus tergelincir ke jurang keduluan. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Duka cita kita untuk keluarga di NTT dan juga cita untuk bangsa Indonesia demokrasi yang mati, ya, Bung Rocky. Yes.